agama itu ditunjang oleh yadnya. Tanpa agama mungkin tidak ngerti apa itu yadnya. Yadnya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yad, yang artinya korban suci. Di sini kita perlu berkorban kepada siapa? Bukan terhadap Sang Hyang Widi-Wasa saja, baik terhadap sesama, baik terhadap lingkungan. Dan kita harus wajib tahu ini tentang Tri Ito Krano. Yang pertama, hubungan manusia dengan Ito Sang Hyang Widi-Wasa, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan manusia. Nah, dengan adanya pengorbanan suci yang secara tulus ikhlas tanpa pamrih, itulah disebut dengan yadnya. Sering sekali dalam pelaksanaan upacara keagamaan, yaitu yadnya, sering sekali berubah-ubah, mungkin karena kita belum paham apa itu yadnya, apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengembangkan yadnya tersebut. Di sini kita harus tahu yadnya, sifat yadnya. Ada sifatnya satwika yadnya, tamas sikaratnya, dan raja sikayatnya. Bagaimana generasi muda Hindu harus mampu memahami tersebut dalam pengembangan yadnya. Tidak semata-mata mencari kelihatannya luar biasa di luar, begitu megahnya. Tapi kalau kita lihat dari isi inti satwika yadnya, tidak mengenai tentang sastra-sastra yang terkandung di dalam ajaran agama Hindu. Sebagai generasi muda perlu sekali tahu sumber-sumber yadnya, sastra-sastra satwika yadnya tersebut perlu dipahami agar pengembangan yadnya tersebut tidak membebani masyarakat, apalagi tidak membebani diri sendiri. Bagaimana baiknya bayarnya sesuai dengan situasi dan kondisi dan kemampuan dari masing-masing kita dalam melaksanakan yadnya tersebut. Yang penting kita harus paham beryadnya itu tidak selalu harus besar, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita melakukan sesuatu hal, apalagi dalam beryadnya, pasti mempunyai tujuan. Salah satunya, kita tahu yadnya itu merupakan korban suci. Kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Ito Sang Hyang Widi-Wasa, jelas kita punya utang karena penciptaan beliau. Disinilah sebagai umat yang mempunyai wiweka, mempunyai kemampuan untuk mengetahui apakah kita ini, kenapa kita ada. Kita ada karena Ito Sang Hyang Widi-Wasa. Oleh karena itu kita wajib beryadnya. Dan dari yadnya itu jelas sudah mempunyai tujuan. Satu, pertama untuk menenangkan pikiran. Kenapa? Karena kita sudah mampu membayar utang kita terhadap Ito Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi tidak ada beban di dalam pikiran kita, karena segala sesuatu yang kita inginkan berada kita di alam semesta bisa kita bayarkan melalui tujuan yadnya tersebut. Dan di samping itu tujuan yadnya adalah untuk menetralisir alam semesta, menjaga keseimbangan alam semesta, memohon keadaan beliau agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan selalu dalam lindungan beliau. Kenapa kita perlu beryadnya? Pertama, kita berutang budi kepada Dewa Reno, Resi Reno, Pitra Reno. Ketiga ini tidak bisa lepas. Yadnya utang kita, utang kepada dewa, utang kepada leluhur, dan utang kepada para resi. Adapun di dalam pembagian
yatnya itu pertama ada namanya Dewa Yatnya, ada namanya Manusia Yatnya, ada Buddha Yatnya. Ini semua kita harus paham, karena daripada panca yatnya tersebut kita harus mengetahuinya. Yang bicara manusia yatnya dan resi yatnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita sebagai umat beragama, sebagai generasi muda harus memahami tentang panca yatnya tersebut. Dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, buddha yatnya, dan manusia yatnya. Dan kita harus paham semuanya. Apa itu Dewa Yatnya? Deras kepada sang yang lebih dewasa. Apa itu resi yatnya? Deras kepada para resi kita. Apa itu pitra yatnya? Itu jelas kepada leluhur kita yang telah menghidup kita terdahulu. Buddha yatnya ini kembali kita membuat atur kepada Buddha biar alam semesta ini seimbang dan selaras. Manusia yatnya ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, baik dari dalam kandungan, lahir, sampai penuntut ilmunya, sampai akhirnya terakhir yaitu pada pawiwahan. Itu tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Di samping itu juga banyak hal upacara manusia yatnya yang perlu generasi muda sebagai umat Hindu memahami tentang yatnya tersebut. Demikian kira-kira yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Santi Santi.